Kalau saat ini gue masih pelajar dan gue butuh 100 juta saat ini, gue tahu harus ngapain biar dapat 100 jutanya. Ini banyak kan di antara kalian yang kayak, gue masih belajar nih, atau gue udah kuliah nih, atau gue masih muda nih, gue pengen dapat ratusan juta, gimana caranya? Mau kerja terus? Atau mau ngapain? Atau mau yang aneh-aneh? Ya jangan lah ya. Jangan ya deh ya. Nah, di sini gue mau bagiin tentang, kalau gue misalnya jadi anak muda lagi, gue bakal ngapain sih buat dapat 100 juta, dan cara ini ternyata beneran gampang. Jadi buat lo yang baru nonton, pastiin lo tonton, lo klik subscribe-nya, dan lo aktifin juga loncengnya ya. Jadi cerita ini sebenarnya gue dasari dari belum lama nih. Kan kita tuh di MEA kemarin sempet bawa kurang lebih 60 afiliator jalan-jalan ke Thailand. Ngapain jalan-jalan? Ya main lah. Terus afiliator ngapain? Dibayarin gratis. Mau nggak lo? Nah, tahun depan kita mau pergi lagi nih. Gue nggak tahu kalian bisa ikut apa nggak. Gitu ya. Tahun depan kita mau ke 2 negara, wah seru juga. Nah, ketika gue lagi pergi, gue nggak sengaja nemu ada satu anak muda, di mana umurnya baru 19 tahun. Dia tuh kayak baru lulus SMA. Terus ketika gue tahu ya, gue tuh kayak gini, gue nanya sama dia, lu tuh ngapain sih? Kenapa? Lu paling muda anjir, gue bilang, ini tidak adil. Kenapa? Karena gue tahu syarat dengan trip yang gue bikin, dan trip ini, itu tuh minimal dia perlu punya omset itu 500 jutaan per bulannya buat ke Thailand bareng sama Mea. Dan gue tahu komisi dia per bulan 50-100 juta. Kan juga bilang, ini gak adil nih. Lu terlalu muda, anak muda gak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya gue jadi kepikiran nih, kalau misalnya gue masih muda lagi, gue tahu dengan ilmu gue sekarang, gue bakal ngapain. Dan gue rasa kalian juga mungkin banyak yang pengen tahu ya. Karena kan gini, banyak dari kita suka kepikiran kayak, gimana ya rasanya kalau gue punya mesin waktu, gue mau balik ke masa muda, gue mau ngasih tahu apa gitu kan, bener gak? Terus gue pikir lagi, kalau gue balik ke mesin waktu, gue balik ke masa muda gue. Wah, zaman gue SMA, kuliah 2004 guys. Belum ada apa-apa anjir. Bitcoin aja masih $1 kayaknya. Atau belum ada. Nah, tapi balik ya, kalau gue mau ngapain ya? Sebenarnya gini, kalau ya tadi cerita yang gue tadi ya, anak muda ini yang di Shopee itu bisa punya omset 500 jutaan. Nah, sebenarnya dia ngapain sih? Sebenarnya gini, kalau lo mau cepat kaya, lo bisa manfaatin namanya dunia affiliate. Affiliate itu kan bisa mulai di Shopee, bisa mulai di TikTok. Bedanya apa sih? Sebenarnya gini, bedanya cuma simpel doang. Kalau di Shopee, kalian mungkin belum perlu terlalu banyak personal branding. Tapi yang penting kalian bisa cari tahu produk apa, ya bisa lo riset, produk apa yang bakal gacor. Ketika kalian bisa tinggal ngeriset doang kerjanya, ngeriset produk yang gacor, dan lo kerjain secara live, ya, atau lo bikin kontennya, di situ lo bisa dapat komisi yang tinggi. Kalau di TikTok, sedikit lebih tricky. Lu bukan cuma ngeriset, tapi harus bisa bikin branding. Tapi sebenarnya branding sendiri TikTok nggak susah-susah amat sih. Karena justru ketika lu anak muda dan lu bilang gue masih muda, justru banyak orang yang malah mengidolakan. Karena wow gila, lu mau udah banget bang, gue juga mau dong kayak lu. Nah kayak gitu. Jadi poin pertama sebenarnya adalah kalau gue masih muda, gue bakal ngeriset gimana cara gue buat bikin konten atau buat nge-live yang bagus. Bener gak? Gue bakal cari nih gaya gue gimana. Nah sebenarnya gini, banyak orang juga ketika ngeriset, itu tuh kayak lu risetnya lama gitu kan. Sebenarnya riset itu nggak usah lama-lama amat, karena basicnya itu adalah lu perlu ngerti done is better than perfect. Selesai lebih penting daripada sempurna. Jadi lu bikin aja konten lu, meskipun konten lu busuk, konten lu berantakan, konten lu jelek, bahkan gini. Gue nemu satu format konten di TikTok yang gue rasa ini works dan terbukti akun gue kebangun cepet banget dengan cara kayak gini, gitu ya. Ini tuh kalau dibilang satu cara yang maksudnya gue sendiri nggak kepikiran gitu ya. Jadi ceritanya dulu nih 2021-an akun TikTok gue kebangun cerita kita bikin konten tulisan di video. Waktu itu akun kita kebangun naik cepat. Gue bikin waktu itu banyak tutorial tentang edukasi tentang gimana cara bangun bisnis di Shopee. Udah gitu di 2022-2023 kita ngalamin agak stuck. Waktu itu gue mencoba mencari konten format apapun gitu kan, dan gue pengen biar kontennya tuh cakep, kelihatannya bagus, dan ternyata lama juga nih stucknya gitu kan. Sampai satu hari, ceritanya tahun 2024 itu ketika jadi waktu itu gue lagi pergi ke Hong Kong, udah gitu tim konten bilang kontennya habis. Kan bisa kita nge-tag di studio kayak gini nih, agak rapih gitu ya. Wah kan nggak mungkin ya balik lagi ke Indo ya, gue nge-tag dulu udah gitu pergi lagi, anjir gue lagi di Hong Kong. Udahlah, seadanya aja. Jadi waktu itu gue nyoba bikin konten gini aja nih, pakai kamera depan. Ya kenapa? Karena gue lagi di luar gitu, cuman itu bisa dilakukan.
Dan ternyata ketika dibikin kayak gini, jalan-jalan, meskipun kata bini gue sendiri, anjir video lu tuh muka semua isinya, ya gimana lagi orang nggak ada ini, lu ngetekin juga lu kagak, ya udah disuruh bahan yang ada aja, gue kurang lebih gitu, gue cerita kayak gitu. Dan ternyata gaya seperti itu lebih works daripada gaya yang rapi kayak gini. Disitulah, oh. Dan ini gampang, gue bisa bikin banyak banget dalam satu hari. Dan ketika dilakuin, akunnya lebih tumbuh. Jadi, lu tuh nggak perlu sempurna. Yang penting adalah dan gitu ya. Nah, terserah gayanya mau gimana, lu cobain aja. Lu bisa lihat gaya lu seperti apa. Nah, ini mau dipakai di konten bisa, di live juga sama. Gitu kan. Nah, terus ketika lu udah, jadi pertama adalah lu bikin konten seperti apa. Nah, mulailah bikin akunnya. Betul nggak? Cobain aja dulu. Gitu. Kita sendiri juga lagi bikin beberapa akun internal. Gue bikin beberapa project, kita modalin, kita cari host, kita live streamingin, kita kontenin, ternyata ngasilin. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah mulai berjalan, nah kalian coba lihat evaluasi. Nah, di Shopee atau di TikTok ada matriks penting yang namanya GPM. GMV per miles, omset per 1000 view atau 1000 live. Nah, kalau dari gua ngalamin ya, jujur, gua tuh suka menemukan kayak Shopee atau TikTok tuh kadang ada sedikit ketidakadilan. Ketidakadilannya gini, contoh, lu bikin akun 5 tentang akun nih, terus ketika lu bikin, gayanya mirip. Ada satu akun dikasih traffic gede, ada akun lain yang kayak dikutuk. Nah, jadinya tipsnya adalah sekali bikin beberapa sekaligus, gitu ya. Nah, ketika yang lagi naik, kita terusin, fokusin, langsung di apa ya namanya ya? Pokoknya fokus lah gitu ya. Lu mau nge-live, lu mau konten hajar gitu ya. Sambil lu terus riset produk apa yang gampang dijual. Masukin kontennya dalam jumlah yang banyak, masukin ke rekunnya, masukin live-nya. Nah, ketika ini lu lakukan, nah biasanya view-nya bakal mulai makin tumbuh nih. Nah, ketika view-nya ini mulai tumbuh, disitulah lu GMV lu bakal bagus. Ketika udah mulai bagus, nah di sini lu cari pola. Pola apa nih harus dilakuin? Kalian kategorinya cocok apa enggak? Kontennya kayak gimana? GPM-nya berapa? Apa yang harus dilakuin? Apa yang harus ditingkatin? Nah, hal-hal seperti ini yang dievaluasi terus. Gitu. Nah, bisa jadi sering juga jadi kejadian gini. 2 bulan pertama, 3 bulan pertama akunnya gacor. Terus atau di akun mana agak anyep. Kalau anyep gimana? Nah, ini bisa beda nih. Ada yang dibangun baru, ada yang ditinggalin. Ya, sebenarnya ini semua nanti berstrategi sih. Tapi ini adalah beberapa hal yang gue lihat itu gampang banget buat ngasilin penjualan. Karena ibarat gini, lu bayangin effort ketika lu bikin video cepet, mungkin sebulan lu 100 video. Kalau misalnya ada 100 video, 10 video aja. Itu efektif. Ngasilin masing-masing 10 video itu 10 jutaan. Kalian dapat 100 juta, komisi 10%, 10 juta. Nikmat mana lagi coba yang lu dustakan. Nah, tapi buat ngevaluasinya, buat apanya, ini itunya, kadang banyak orang yang bingung buat bikin timnya. Nah, sebenarnya buat para kreator gak usah pusing. Kenapa? Kita di MEA punya program di MCN MEA, itu program inkubasi buat ngebantu kalian yang pengen akunnya growth. Jadi kita bakal bantu nih, analisanya kayak gimana, lu harus ngapain, segala macam tetek bengek yang kalian gak ada, itu kita bakal support. Gitu. Jadi buat lu yang kreator, pengen berkembang, yuk bareng sama kita. Nah, kasih tahu gua kalau dari penjelasan gua tadi masih ada yang bingung, lu tulis di komen, lu bisa like juga dan kirim, bantuin teman-teman lu yang pengen lebih sukses.